Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Lombok Organik. Pada video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang campuran bahan organik yang saya gunakan untuk meracik nutrisi hidroponik. Kebetulan pada video sebelumnya saya sempat membagikan tanaman kangkung yang saya tanam menggunakan sistem hidroponik, dan nutrisi yang digunakan adalah pupuk organik cair. Jadi seperti janji saya pada video sebelumnya, pada video ini saya akan menjelaskan bahan organik apa saja yang saya gunakan pada nutrisi tanaman kangkung pada sistem hidroponik di video sebelumnya. Oke, di sini saya sudah menyiapkan 10 liter air. Kemudian yang sangat penting sekali, Anda juga harus menyiapkan TDS meter untuk mengukur kepekatan dari nutrisi yang akan kita buat nanti. Kemudian ada pH meter untuk mengukur tingkat keasaman dari larutan pupuk organik cair yang akan kita buat. Untuk diketahui, pekatan air atau TDS meter dari air yang saya gunakan sekitar 152 ppm. Ini sebelum dicampur nutrisi. Selanjutnya saya menggunakan air laut. Ini adalah air laut. Kemudian ada E4, ada urin kelinci, dan ini adalah pupuk bokasi. Pupuk bokasi ini saya buat dari kotoran kelinci dan ayam, ada juga saya campur dengan urin kelinci juga, dan beberapa bahan lainnya seperti daun kelor, azolla, dan pucuk bayam, ada pucuk labu, dan berbagai jenis pucuk-pucukan lainnya. Ini saya campur dengan, ada juga kalau tidak salah, kemudian ada bongol pisang, ada air beras, air kelapa, dan saya fermentasi selama lebih dari 14 hari. Oke. Sebenarnya pada nutrisi yang saya gunakan pada tanaman kangkung di video sebelumnya, saya belum menggunakan campuran dari pupuk bokasi ini. Yang kemarin saya hanya menggunakan kotoran kelinci sama urin kelinci saja, ada juga kotoran ayam. Tapi untuk yang ini ada campuran lain seperti bongol pisang, azolla, kelor, dan beberapa pucuk yang saya sebut sebelumnya. Bahan selanjutnya, di sini ada tanah. Ini adalah tanah kompos dari campuran kotoran sapi dan daun bambu. Tanah kompos, cara membuat kompos dari kotoran sapi dan daun bambu ini pernah saya bahas di salah satu video di channel YouTube Lombok Organik. Dan ini adalah nanti PSB. Sebenarnya kita campurkan sedikit saja ini nanti PSB. Opsional aja, jika tidak ada tidak perlu. Yang ini urin kelinci sama. Oke, langkah pertama kita akan mencampur seluruh bahan ini. Untuk takarannya, karena rencana ini kita akan membuat nutrisi untuk tanaman daun, jadi kita akan menggunakan urin kelinci dalam jumlah yang lebih banyak, karena kita ketahui urin kelinci ini mengandung unsur nitrogen dalam jumlah yang banyak sekali. Jadi nanti ketika kita mencampur urin kelinci lebih banyak ketimbang bahan-bahan lainnya, kita akan mendapatkan larutan nutrisi yang kandungan nitrogennya cukup tinggi. Oke, pertama kita akan memasukkan tanahnya. Jadi nanti prosesnya setelah semua bahan ini tercampur, kita akan memberikan aerasi untuk mengangkat bau amoniak pada urin kelincinya menggunakan mesin aerator.
Tujuan aerasi juga nanti untuk meningkatkan jumlah oksigen terlarut dalam cairan nutrisi yang akan kita buat, sehingga agar nanti tanaman yang kita tanam bisa tumbuh lebih sehat. Oke, selanjutnya kita akan masukkan pupuknya. Pupuk pukasi ini juga sebenarnya untuk pertumbuhan, karena saya perkirakan kemarin kandungan nitrogennya cukup tinggi. Kita aduk sedikit. Oke, kita gunakan 700 ml terlebih dahulu. Nanti kita akan cek kepekatan nutrisinya. Jika kurang, kita akan tambahkan lagi. Selanjutnya kita akan menambahkan air laut. Manfaat dari air laut untuk tanaman pernah juga saya bahas di salah satu video di channel YouTube Lombok Organik. Untuk 10 liter air saya akan menggunakan sekitar 300 ml air laut. E4 ini saya gunakan karena mengandung banyak unsur hara mikro juga. Jadi nanti dengan kita menambahkan E4, kita bisa perkirakan bahwa unsur hara mikro pada nutrisi yang kita buat bisa tercukupi. Kita gunakan 2 tutup botol saja. Oke, kita akan tambahkan PSB sedikit juga. PSB ini saya tambahkan sekitar 50 sampai 100 ml. Kita akan tambahkan urin kelinci. Sebenarnya pada pupuk ini juga dominannya urin kelinci, akan tapi saya akan tambahkan kembali urin kelincinya. Tambahkan 300 ml. Nanti kita akan periksa. Jika kepekatannya kurang dari yang kita inginkan, kita akan tambahkan kembali urin kelincinya. Kita akan coba periksa berapa kepekatan nutrisinya menggunakan TDS meter. Kita sudah mendapatkan sekitar 4.850 ppm, 485 kali 10. Saya rasa cukup. Nanti setelah
kita berikan aerasi, biasanya kepekatan nutrisinya akan berkurang. Kita akan coba cek pH-nya. pH-nya kisaran 7,5. Saya rasa ini sudah sangat bagus sekali. Oke, berarti langkah selanjutnya kita akan berikan aerasi menggunakan mesin aerator selama lebih kurang 5-10 jam untuk menghilangkan bau amoniak pada nutrisi ini, dan juga untuk menambahkan oksigen terlarut pada cairan nutrisi kita. Oke, sekarang kita sudah memberikan aerasi menggunakan mesin aerator pada cairan nutrisi organik yang kita buat. Ini kita akan berikan aerasi selama 5-10 jam. Lebih detail tentang manfaat pemberian aerasi pada cairan nutrisi pupuk organik, saya juga pernah bahas di salah satu video di channel YouTube Lombok Organik. Jadi nanti prosesnya setelah kita selesai memberikan aerasi, selanjutnya cairan ini kita akan saring. Kita akan saring agar ampasnya tidak bercampur dengan cairan yang kita inginkan nanti. Untuk aplikasi kepada tanaman, kita akan campurkan kembali, larutkan kembali ke dalam air. Nanti kita akan gunakan TDS meter untuk menentukan berapa jumlah larutan nutrisi yang akan kita campurkan kepada air tersebut. Biasanya untuk tanaman yang baru tumbuh atau baru berumur 2-3 minggu, kita menggunakan pekatan nutrisi sebanyak 500 ppm. Nanti bisa kita sesuaikan berapa nutrisi pupuk cair ini yang kita campurkan dengan air untuk kita gunakan sebagai media tanam dengan sistem hidroponik. Oke, sekian dulu untuk video ini. Jika masih ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan via kolom komentar. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam organik, Lombok Organik.